Iya, kalau kita bicara tentang kasusnya Menina Zain, ini kan ada beberapa korban yang memang kalau kita perhatikan korbannya adalah merupakan ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Seperti contoh kasus Uya maupun Denis dan yang lainnya ya. Nah kalau kita praduga ya, kita kan mempraduga bahwa Menina Zain ini memang masuk ke ranah hukum pidana. Kalau menurut saya ada beberapa kategori ya, yang seperti contohnya kasus dalam unsur penipuan, lalu ada pemalsuan ya, katanya itu kalau kemarin saya lihat itu kan Denis itu kan artinya sudah menerima uang, lalu yang diperjanjikan barangnya itu tidak sampai kan. Kalau menurut saya itu kan unsur pasal 378-nya lahir ya, menurut saya praduga. Nah pertanyaannya adalah apakah itu merupakan habit gitu kan. Saya rasa gini, ada memang orang, ini kita bukan menuduh ya media, tapi ada orang yang memang ketika dia melakukan sesuatu tanpa dipikir dahulu, bisa saja kebetulan itu ada merupakan suatu bukan lifestyle atau gaya, tetapi ada merupakan sesuatu yang dia melakukan tindakan tanpa sadar, karena selama ini mungkin fan aja kok gitu ya, jadi aman-aman aja. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya harusnya seperti Menina Zain itu diajak ngobrol, menurut saya, diajak komunikasi dengan baik. Lalu karena bagaimanapun juga kalau itu masuk ke dalam ranah hukum, saya rasa gak ada yang untung sih. Yang lapor nggak untung, ya kita juga, dia juga punya anak ya gitu. Tetapi bagaimana dia harus mengerti apakah kesalahan dia. Nah itu perlu ada membangun dialog yang artinya bahwa lu tuh begini, nah lu punya bukti begini, lu nggak boleh begini dong. Tetapi kalau kita bicaranya lewat via telepon, itu beda sama kita ketemu. Jadi sebaiknya dialogisnya adalah adanya membangun komunikasi kita. Kalau kita bicara di sini kan unsurnya nggak ada utang piutang, ada unsurnya jual beli. Walaupun dikembalikan, tetapi harus ada niat. Niatnya itu apa? Seperti begini. Saya membeli suatu produk barang yang dimana di dalam perjanjiannya, perjanjian itu kan artinya ada perjanjian lisan, perjanjian tertulis. Pada saat itu perjanjian lisan menyatakan dengan bukti adanya tanda terima uang. Di dalam kwitansi tersebut tanda terimanya adalah dalam jual beli mobil. Utang piutang dong. Nah, karena tidak terjadinya lahirnya jual beli tersebut. Nah, kalau kita lihat secara menerjemahkan pasal penipuan ini kan hati-hati ya. Barang siapa yang mengaku barang milik orang atau ya kan. Jadi kita harus hati-hati nih. Kalau kita mengakui barang yang bukan milik kita, ya kan? Yang dimana ada rangkaian keterangan bohong, ada tipu muslihat, dimana ada unsur juga menggerakkan orang, ya kan? Nah ini kan masuk unsur perbuatan melawan hukumnya kan, gitu kan? Nah kalau apalagi di sini ada unsur gitu ya, barang siapa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum kan, pasal 378 begitu isinya, barang siapa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan apa dulu nih, gitu kan? Dengan rangkaian tipu muslihat, ya kan? Dengan menggerakkan orang yang dimana untuk menggerakkan untuk menyerahkan barang, gitu kan? Nah ini sini ada unsur-unsurnya masuk kan, unsur secara materialnya masuk, formilnya masuk gitu ya, bahwa di situ ada kesepakatan. Lalu kedua ada unsur kesepakatan jual beli, lalu ada unsur barang yang harus diserahkan dan terimanya uang, walaupun ini uang tanda jadi. Nah karena ini pembatalan, nah pembatalan harus disepakati juga dua belah pihak. Dia kan cuma bilang, balikin aja dong uang gua 100%, tapi dibalikinlah hanya sebesar sejumlah 35 juta. Pertanyaannya adalah, loh prestasi atau kewajiban yang harus dia bayar, dia tidak laksanakan. Bukan berarti saya mampu ya Pak, misalnya saya mampu cuma hanya bayar 35 juta, sisanya saya belum bisa bayar karena saya harus bayar. Nggak bisa, karena rangkaiannya menurut saya, unsurnya menurut saya masuk. Unsurnya masuknya adalah apa? Adanya rangkaian keterangan apa tadi bohongnya, menggerakkan orang, ya kan, untuk menyerahkan suatu produk barang, gitu loh. Tetapi kita ini kan ada namanya restoratif justice. Restoratif justice adalah mengedepankan unsur mediasi. Karena menurut saya ini uang nggak seberapa,
jadi sudahlah kembalikan. Kalau nggak mengembalikan, tolong kasih waktu berapa lama gitu ya. Jadi kasihan juga gitu loh. Medi Zen ini juga menurut saya dia seorang ibu, punya anak gitu ya. Mudah-mudahan ya kita berharap bahwa kasus ini sebenarnya restorasi justice-nya harus dilakukan mediasi. Itu kasus untuk Uyawi ya. Nggak tahu kalau kasus-kasus yang lain ya. Tapi saya rasa sama. Kalau memang ada good fight, ada etikat baik, saya rasa kita dapatkan restoratif.